Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tentang masas atau manipulatif di bagian betis dan masas atau manipulatif juga di bagian telapak kaki. Tentunya hal ini tidak jauh berbeda dengan manipulatif di pertemuan sebelumnya. Tetapi nanti untuk pergerakannya atau gerakan untuk memanipulatifnya ini yang berbeda-beda. Untuk itu silakan untuk semuanya bisa mengikuti video ini sampai selesai. Baik, perlu dipahami sekali lagi, untuk hari ini saya akan mempraktekkan mengenai tentang manipulatif bagian betis dan telapak kaki. Bagian betis itu ada 4 manipulatif. Yang pertama ada yang namanya effleurase, berikutnya ada yang namanya pétrissage, ada yang namanya shaking, dan yang terakhir kita tutup lagi dengan effleurase. Perlu dipahami, gerakan effleurase sama dengan gerakan menggosok. Kita bisa menggunakan ibu jari secara bergantian. Kita bisa lakukan secara bersamaan, tetapi yang harus dipahami, yang kita ambil untuk gerakan effleurase bukan di bagian tulang keringnya. Karena jika tulang kering ini kita pegang, pasti akan sakit. Kita lakukan secara bergantian, bersama juga boleh. Berikutnya ada yang namanya pétrissage, dengan mengambil dan mengangkat. Caranya bagaimana? Kita bisa angkat, setelah itu kita dorong dengan menggunakan ibu jari. Berikutnya kita bisa lakukan secara bersamaan, angkat tekan. Berikutnya kita bisa melakukan juga dengan secara bergantian. Nah, untuk shaking namanya aja menggetarkan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggetarkan dengan menggunakan telapak tangan. Kita taruh di bagian betis, kita goncangkan bukan seperti memompa ke atas dan ke bawah, tetapi kita lakukan dari samping kanan dan kiri secara bergantian. Kita getarkan. Berikutnya kita bisa ambil dari samping, kita getarkan ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita bisa memegang mata kaki kita. Setelah itu kita getarkan secara rileks. Diingat, jika posisi kaki tegang, maka ketika kita lakukan dengan menggunakan shaking ini tidak akan terasa. Kenapa? Kaki menegang, sehingga yang harus dilakukan kondisi pasien harus rileks. Kita bisa mencoba atau mencontohkan dengan kaki kita lemparkan ke bagian atas, setelah itu nanti kembalinya ke bawah, dia bisa jatuh atau dia tetap kaku. Itu bisa kita pahami. Jadi itu untuk manipulatif di bagian betis. Perlu diperhatikan, bagian betis ini lebih identik dengan yang namanya otot. Di mana otot betis ini biasa ada di bagian betis kanan maupun kiri. Bagian ini ada 2, yaitu kanan dan kiri. Tentunya nanti ketika melakukan memasas itu dilakukan secara bergantian. Kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Tetapi yang harus dipahami adalah alur ketika Anda memasas. Sekali lagi, ingat posisi jantung ada di bagian atas, sehingga nanti ketika Anda memasas dari posisi ke bawah menuju ke posisi atas. Kita bisa menggunakan hand body. Ya. Saya ambil contoh. Saya mengambil kaki bagian kanan. Awalan effleurase. Yang pertama, ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan oleh mesur untuk memberikan effleurase kepada pasien. Kita bisa menggunakan ibu jari. Kita bisa menggunakan pangkal. Nah, kita bisa menggunakan punggung jari dan sebagainya. Sambil contoh, nah, kita usahakan dulu bagian ini. Kita rilekskan. Sekali lagi, jika kondisi pasien rambutnya banyak, maka kita memberikan bodinya juga harus banyak. Agar apa? Tidak melukai pasien, terutama rambutnya tidak nanti ke ambil dan mungkin kusut ya. Jadi harus diberikan secara rata. Caranya bagaimana? Nah, tentunya cara ini harus dipahami. Kita bisa menggunakan ibu jari, kita dorong ke bagian atas. Ingat, di bagian betis ke atas sebelum paha bagian belakang
itu ada yang namanya sendi, ada yang namanya patella, atau orang mengatakan ACL. Nah, ini tidak boleh dimasas, sehingga nanti ketika di bawah bagian ACL tersebut kita harus berhenti ketika melakukan masas kebugaran. Yang saya katakan ini adalah untuk masas kebugaran. Gunanya untuk apa? Untuk merelaksasikan tubuh, karena sudah kerja seharian, mungkin tubuh merasa capek dan sebagainya. Nah, kita obati dengan melakukan masas kebugaran. Untuk apa? Agar tubuh jadi fit atau bugar kembali. Yang pertama, kita lakukan dengan menggosok ke bagian atas. Sambil contoh, ini di sini ada pergelangan, ya. Contoh di sini ada pergelangan, ini pergelangan. Nah, bukan bagian pergelangan yang kita pegang, tapi bagian atasnya. Kita perlu ketahui bahwasanya di sini ada yang namanya tulang kering. Jika tulang kering ini kita pegang, ini sakit. Sehingga yang harus kita masas adalah di atas bagian tulang kering. Biar lebih jelas lagi, saya akan melakukan dan silakan nanti Anda bisa melihat. Posisinya harus relax. Ini saya contohkan, saya menggunakan ibu jari, kita dorong ke posisi atas, kita tekan. Yang karena tubuh pasien agak besar, sehingga kita tekan, kita relaxkan ke atas. Setelah sampai atas, kita dorong ke posisi sampai. Kita lakukan terus. Sama, kita bisa melakukan 5-10 kali pengulangan. Kita lihat, karena tubuh pasien besar sehingga tenaga yang harus kita keluarkan juga lebih besar. Dan ciri-cirinya adalah jika ketika kita memasas atau menggosok pasien ini merasa menggeliat secara tidak langsung, berarti terjadi kelelahan otot. Kelelahan ini bisa mengakibatkan apa yang tadi, yaitu capek. Sehingga ini harus kita lakukan evaluasi secara berulang-ulang biar apa nanti otot kita menjadi tidak tekan kembali. Kita lakukan 5-10 kali. Kita bisa menggunakan ibu jari. Yang kedua, kita bisa menggunakan 2 ibu jari dibuka dan menutup. Contoh, kita buat seperti ini. Tarik sana. Kita keluarkan. Keluarkan. Ingat, semua ibu jari harus menempel. Semua ibu jari harus menempel. Jadi posisi dari bagian atas sampai bagian bawah ini harus menempel. Jadi ketika dilakukan, menempel terus kembalikan lagi 5-10 kali. Sama. Jadi ini 1 tangan, 2 tangan. Ini boleh. Di sebelah sini juga sama, kita lakukan seperti ini. Kita urut saja. Bagian atasnya, ingat bukan tulang kering. Jika tulang kering kita ambil yang sakit, sehingga harus dimasuk adalah bagian atasnya. Kita riletkan. Berikutnya ada yang namanya Petri Sase. Petri Sase adalah angkat tekan. Caranya bagaimana? Kita ambil kulitnya, terus kita tekan. Caranya bagaimana? Ya, sekali lagi saya ambil contoh. Di posisi kaki ini kita ambil seperti ini, kita tekan dengan menggunakan ibu jari. Ini kalau dia capek, pasti ketika dia seperti ini sakit. Karena apa? Betis ini kan kerjanya sangat berat sekali, mengubah badan, sehingga nanti betis ini bisa menjadi lebih besar. Makanya harus dilakukan masas biar apa? Diambil kembali, fit lagi, bugar lagi, sehingga nanti ketika melakukan aktivitas merasa tidak capek kembali. Jadi bisa kita ambil seperti ini. Lakukan sama 5-10 kali. Jangan lupa ini 5-10 kali. Berikutnya bisa kita kembali ambil dengan menggunakan tangan secara bergantian. Jadi seperti ini. Ingat, ini harus menempel. Setelah ini Anda bisa melakukan secara ambil tekan seperti ini. Ingat, kondisi pasien harus rileks, jangan tegang. Kalau tegang nanti ketika dilakukan seperti ini,
pasti akan terasa kaku. Dilakukan 5-10 kali. Silakan nanti Anda bisa mungkin pilih salah satu, boleh. Tetapi pada dasarnya urutannya adalah itu tadi. Berikutnya ada yang namanya shaking. Shaking ini menggetarkan. Prinsipnya adalah ketika akan di shaking, posisi betis ini harus relax. Ini belum relax ini. Jika relax, ketika dia diayunkan seperti ini, pasti akan jatuh. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa goncangkan. Bisa goncangkan dari posisi depan maupun dari posisi samping. Sambil contoh dari posisi samping, seperti ini. Menggetarkan bukan dari atas ke bawah seperti ini. Bukan seperti melompat, tapi dari atas, dari samping kanan dan kiri lawan secara gantian. Dan samping. Berikutnya kita bisa memegang seperti ini. Kita getarkan. Dia sudah relax. Karena ketika ini saya lepas jatuh, tidak ditahan, jadi relax. Berikutnya kembali lagi ke ulasan. Kembali lagi ke ulasan. Ini tubuh pasien agak capek, sehingga ketika dia seperti ini kan, dia terasa nyeri, karena dia capek ini, apalagi seperti ini. Nah, cukup. Berikutnya di bagian telapak kaki. Nah, sama seperti di bagian betis, lebih identik bagaimana cara kita untuk merelaksasikan bagian tubuh sebenarnya. Di mana bagian telapak kaki ini banyak sekali kelenjar-kelenjar atau bagian saraf-saraf yang sensitif. Jika kita pegang, biasanya akan geli atau mungkin dia akan menggeliat. Kenapa? Yaitu tadi banyak sekali kelenjar-kelenjar atau saraf-saraf yang sensitif. Di bagian telapak kaki ada 3 manipulatif. Yang pertama, kita bisa menggunakan effleurase, ada petrisase, dan ada lagi kembali lagi ke effleurase. Gerakannya sama, kita mengambil dari gerakan bagian bawah ke bagian atas, lalu kita bisa melepas. Berikutnya petrisase, kita bisa menekan di bagian keseluruhan telapak kaki secara merata. Lakukan 5-10 kali atau 1 menit. Kembali lagi ke effleurase. Itu. Berikutnya saya akan memasas untuk bagian telapak kaki. Kenapa telapak kaki ini bisa dimasas? Bisa. Nah, sebenarnya di bagian telapak kaki ini adalah bagian-bagian yang juga banyak sekali yang namanya jaringan otot, kelenjar-kelenjar tertentu. Berikut kita lihat posisi telapak kaki. Ini posisi telapak kaki. Kira-kira bagian atasnya yang mana? Ya, bagian atas adalah mata kaki. Bagian jari-jarinya adalah bagian di telapak bagian bawah. Jika kita lakukan effleurase, berarti kita lakukan dengan gerakan menggosok ke bagian atas. Caranya bagaimana? Nah, bagian ini kita bisa lakukan seperti ini. Ya. Jika posisi pasien sensitif, maka harus dilakukan secara perlahan-lahan. Contoh di bagian ini kita lakukan seperti ini. Sampai sini kita lepas. Semua harus nampak. Jadi nggak seperti ini pasti akan geli. Ya, ini harus bolong. Setelah itu kita lemas. Lemas lagi. Kita bisa menggunakan seperti ini. Dorong ke bagian atas. Effleurase. Kita bisa menggunakan di bagian samping. Samping kanan sama sih. Kita dorong ke bagian atas dengan menggunakan ibu jari. Effleurase.
Berikutnya kita bisa menggunakan Patrick Sasser. Bagaimana caranya? Ya sudah, ini kita tekan-tekan seperti ini. Kita tekan secara merata. Ingat, kita menekan bukan menggunakan kuku, tetapi bagian punggung jari, terutama itu jari-jari posisi di bagian telapak ibu jari. Jika kondisinya pasien capek, ya, kita pada seperti ini, semua saraf-sarafnya ini saling berkontribusi. Jadi dia pasti akan menggeliat, sakit atau mungkin bisa geli. Berikutnya kita kembali lagi ke eflurasi. Relax. Sama sebenarnya seperti ini, kita dorong sana, bisa. Kita dorong sana. Itu yang harus dipahami. Sekali lagi, semoga informasi singkat ini bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa atau gambaran kepada masyarakat secara umum ketika melakukan massage. Nah, kita bisa melakukan dengan teknik-teknik tadi. Sekali lagi, teknik tersebut saya modifikasi, saya ambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Bapak Arif Setiawan dan Bapak Syamsuddin. Sekali lagi, ada 4 manipulatif untuk betis dan ada 3 manipulatif untuk telapak kaki. Setiap manipulatif tersebut Anda bisa melakukan pengulangan 5-10 kali, atau jika di durasi waktu itu ada sekitar 1 menit. Bisa dilihat bahwasanya sekali lagi untuk massage kebugaran berbeda dengan massage untuk penanganan cedera. Ini digunakan untuk merelaksasikan atau memberikan efek tubuh menjadi bugar kembali. Dengan apa? Massage kebugaran. Berbeda dengan massage cedera. Sekali lagi, massage kebugaran tidak bisa disamakan dengan massage cedera. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran untuk kalian ketika nanti dapat proses pelaksanaannya. Sekian dari saya akhiri. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya tentang massage kebugaran. Sekian, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.